warahmatullahi wabarakatuh. Sistem rujukan dan pengobatan penyakit yang ditangani di Puskesmas Brebes. Bapak Ibu, mungkin kalau kita datang ke pelayanan kesehatan atau puskesmas yang pada saat ini adalah Bapak Ibu datang ke Puskesmas Brebes, itu tujuannya untuk apa? Berobat. Satu, berobat. Dua, mungkin ada konsultasi. Tiga, mungkin juga bisa rujukan ke rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, kalau pengobatan penyakit di Puskesmas Brebes itu nanti Bapak Ibu bisa dilayani yang pertama bisa di ruang lansia. Di ruang lansia itu biasanya yang dilayani adalah pasien yang berumur 60 tahun ke atas. Nah, jadi Bapak Ibu dan keluarga yang berumur di atas 60 tahun bisa dilayani di ruang lansia, di ruang nomor 1. Terus Bapak Ibu juga bisa dilayani di ruang pemeriksaan umum. Ruang pemeriksaan umum itu pasien yang bisa dilayani adalah pasien yang di atas umur 15 tahun sampai 59 tahun. Jadi Bapak Ibu dan keluarga yang bisa mengakses pelayanan kami bisa di layanan ruang pemeriksaan umum atau di ruang 4. Di ruang 4 itu Bapak Ibu bisa mendapatkan pelayanan yang pertama pemeriksaan umum, yang kedua pelayanan surat keterangan berbadan sehat atau SKD. Biasanya SKD itu untuk melamar pekerjaan, mengikuti pelatihan, atau bisa juga untuk keterangan pinjaman di bank. Biasanya kalau sudah berumur 60 tahun ke atas itu pihak bank meminta surat keterangan sehat dari dokter. Yang kedua, Bapak Ibu dan keluarga juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan haji. Kesehatan haji itu adalah pasien atau peserta yang mau pendaftaran awal untuk mendaftar haji. Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaannya di ruang pemeriksaan umum atau di ruang nomor 4. Yang ketiga, di ruang pemeriksaan umum juga Bapak Ibu bisa mendapatkan pelayanan dengan masalah kusta, bisa dengan masalah orang dengan gejala gangguan jiwa juga bisa. Bapak Ibu bisa mengakses di pelayanan kami di ruang nomor 4. Terus untuk penanganan pengobatan Bapak Ibu bisa dilayani oleh dokter-dokter kami yang di sini, yaitu kalau di ruang pemeriksaan umum itu Bapak Ibu bisa dilayani oleh Pak Dr. Edwin atau teman-teman kami yang ada di ruang 4. Yang kedua, kalau di ruang layanan lansia Bapak Ibu bisa dilayani oleh Ibu Dr. Gina. Yang kedua, untuk sistem rujukan ini biasanya Bapak Ibu kadang bingung kalau mau minta rujukan itu bagaimana caranya. Ngapunten Bapak Ibu, untuk sistem rujukan Bapak
Bapak Ibu tidak bisa minta rujukan tanpa indikasi medis. Istilahnya, kalau Bapak Ibu datang ke sini terus masuk ke ruang 4, terus Bapak Ibu ujuk-ujuk tiba-tiba dengan pertama datang langsung bilang, Pak, saya meminta rujukan mboten ngaten kados niku nggih. Bapak Ibu diperiksa dulu. Kalau memang penyakit Bapak Ibu masih bisa ditangani di puskesmas, Bapak Ibu diobatin di puskesmas. Kalau memang meskipun Bapak Ibu pertama kali datang, tapi indikasi penyakit Bapak Ibu semua itu mengharuskan kita untuk dirujuk ke layanan yang lebih tinggi, Bapak Ibu pasti akan dirujuk. Nah, sekarang bagaimana kalau Bapak Ibu sudah dirujuk ke rumah sakit tapi mau kontrol lagi, surat rujukannya udah habis? Biasanya begitu nggih? Pernah punya pengalaman nggih? Surat rujukannya atau surat kontrolnya sudah habis. Yang pertama, memang Bapak Ibu harus minta rujukan lagi ke puskesmas. Syaratnya apa? Syaratnya surat kontrolnya itu harus dibawa nggih, biar kami tidak kehilangan jejak, kehilangan informasi apa yang disampaikan oleh rumah sakit ke kita. Karena di format surat rujukannya itu pasti ada informasi yang mengatakan Bapak Ibu harus dirujuk lagi ataupun Bapak Ibu sudah dikembalikan lagi ke puskesmas. Jadi Bapak Ibu kalau memang mau minta surat rujukan lagi ke puskesmas, yang pertama yaitu surat kontrolnya harus dibawa. Terus yang kedua, di surat kontrol itu biasanya ada tulisan Bapak Ibu suruh kontrol kembali. Berarti Bapak Ibu harus kembali lagi ke rumah sakit. Yang kedua, biasanya dari rumah sakit juga menginformasikan kepada kita, di suratnya itu ada tulisan rujuk balik non PRB. Berarti kalau sudah rujuk balik, jadi Bapak Ibu karena mungkin di rumah sakit itu kondisi Bapak Ibu sudah dianggap stabil oleh dokter spesialisnya, Bapak Ibu dikembalikan lagi ke puskesmas. Jadi yang berhak memberikan pengobatan kepada Bapak Ibu adalah petugas kami di puskesmas. Ngaten nggih?